Hai rekan-rekan semua, kali ini kita akan bincang-bincang dengan tamu kita yang luar biasa ini, Dr. Hendratno M. Hung. Nah, kita masih sekarang berada di studio di kampus. Kita masih menjaga protokol kesehatan. Namun mohon izin untuk kali ini bincang-bincang, saya akan melepas masker saya supaya nanti nyaman bicaranya. Pak Hendratno mau lepas masker boleh? Enggak juga boleh? Ya, lepas masker saya. Oke, rekan-rekan semua, Pak Hendratno ini adalah Kaprodi S2 Pendidikan Dasar di UNESA, yang dia sebetulnya dosen di PGSD, S1 PGSD juga, mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini bincang-bincang kita lebih menarik tentang sastra untuk anak. Kita mungkin banyak bertanya, sebetulnya sastra untuk anak itu yang seperti apa? Jadi mungkin untuk gambaran awal bincang-bincang kita akan tanya ke Pak Hendratno. Sebetulnya sastra untuk anak itu yang contohnya seperti apa untuk menjadi gambaran awal kita dulu, Pak Hendratno? Terima kasih Pak Yo. Ya, setelah sekian lama saya nggak bisa bersemuka itu bertatap muka dengan rekan-rekan dosen. Saya tadi melihat kok ada Pak Yoyo ya di grup PGSD, sehingga saya mampir ke sini. Ternyata kita bisa bertemu dan menyempatkan diri untuk berbincang-bincang sejenak tentang berkaitan dengan sastra untuk anak. Ya, sastra untuk anak itu mungkin fokusnya kepada anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu masuk kategori kelas awal, ya, istilahnya kelas awal bukan kelas rendah ya. Terus kemudian kelas lanjut itu kelas 4 sampai kelas 6. Ada dua pengertian tentang sastra anak sebenarnya. Sastra anak itu sastra yang diperuntukkan untuk anak atau sastra yang dihasilkan oleh anak. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terbagi atas dua aspek penting. Yang pertama yaitu pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri dan kemudian pembelajaran sastra. Untuk pembelajaran sastra itu sebenarnya di dalam pembelajaran bahasa itu terintegrasi melalui 4 aspek keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Ya. Pada keterampilan menyimak itu misalnya anak-anak mendengarkan dongeng, ya, guru menyampaikan materi, kemudian guru mendongeng, terus kemudian anak mendengarkan dongeng, terus kemudian ujung-ujungnya adalah anak bisa mendongeng ya dengan menggunakan bahasa sendiri atau menirukan topik yang dibicarakan oleh guru. Demikian halnya dengan membaca, berbicara, dan menulis. Ya. Di dalam pembelajaran sastra untuk anak itu sebenarnya berdasarkan pada pengamatan dan pengalaman yang pernah saya lakukan, itu justru pada level anak ini sebenarnya capaian pembelajaran bahasa secara umum dan sastra secara khusus itu justru sangat sangat mengena, karena daya ingat anak itu luar biasa. Jadi pada anak usia di bawah usia 10 tahun itu daya ingatnya luar biasa ketika dia misalnya disodorkan skrip ya, ketika dia sudah bisa membaca, atau bahkan ketika dia belum bisa membaca dengan lancar pun anak itu mudah sekali untuk menirukan misalnya yang sekarang lagi tren itu misalnya cerita tentang Rapunzel, cerita tentang Cinderella dan sebagainya. Justru cerita-cerita dari barat ya, yang akrab dengan anak-anak itu. Anak usia kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa memeragakan. Oke. Mungkin saya bisa mewakili teman-teman bertanya begini. Kalau di sastra untuk anak, maka di 4 keterampilan itu ada semua.
Pak Hendra. Iya. Keterampilan mulai dari menyimak, itu ada semua, atau berlaku misalnya kalau di kelas awal itu pada keterampilan ini saja. Itu bagaimana? Oh enggak, jadi di kelas awal maupun di kelas lanjut itu 4 keterampilan berbahasa ini terkonsep menjadi satu ada koherensinya. Jadi ada keterpautan antara misalnya menyimak. Biasanya menyimak itu kemudian dilanjutkan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Ya, hanya kemungkinan levelnya berbeda, artinya tingkatannya berbeda. Ya. Jadi sampai pada batas usia dewasa pun ya kita tidak bisa mengajarkan keterampilan berbahasa secara parsial, ya, tetapi secara holistik itu. Ya, sehingga ketika kita mengajarkan tentang mendongeng, ya ada aktivitas yang lain yang mereka lakukan. Atau kita memang mengajarkan menyimak, tetapi mengajarkan menyimak itu tidak ansik menyimak itu, ya. Jadi ada keterampilan yang lain yang terlibat di dalamnya itu. Kalau contoh konkret pembelajaran sastra untuk anak, misalnya saya awali dengan kelas awal. Ya. Kira-kira contoh konkret pembelajaran sastra untuk anak di kelas awal itu bentuknya apa? Bisa bermain peran, ya, misalnya bermain peran, atau kemudian anak itu menulis puisi sederhana tentang dirinya, misalnya bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya itu dengan beberapa kata yang mereka rangkai menjadi sebuah puisi, misalnya tentang tubuhnya. Misalnya dia membuat puisi tentang mata, apa mata itu dan sebagainya. Bisa itu diterapkan. Ya, itu ada, dan menurut saya itu adalah awal yang bagus untuk menerapkan secara langsung pembelajaran sastra sehingga mereka itu bisa berkarya. Mereka itu ya jadi berekspresi. Saya katakan bahwa anak-anak itu memang luar biasa. Jika mereka mendengarkan sesuatu, kita bisa lihat ya, anak kita, tetangga-tetangga kita yang masih kecil itu, ketika mereka mendengarkan sesuatu itu terus kemudian mereka menirukan itu dengan betul Pak Indrano. Waktunya dulu seru-serunya film Korea itu anak-anak itu menyanyikan lagu Korea semua dan itu hafal. Iya, sama sekarang juga begitu. Jadi bahkan ya ini kan mungkin mereka itu kan tidak tahu apa yang harus dia mana yang menjadi hak dia, kewajiban dia, itu dia tidak tahu, sehingga lagu-lagu orang dewasa itu dengan sangat mudah mereka hafal. Tetapi ada sisi positifnya ketika anak itu memiliki kemampuan menghafal, itu diantaranya adalah misalnya dia mendengarkan pujian. Kalau di masjid-masjid itu sebelum sholat fardu itu kan ada pujian, mereka lebih mudah. Ketika mereka mengaji, mereka lebih cepat untuk menghafalkan itu. Ya. Kadang-kadang mereka bisa mengucapkan, bisa melafalkan, namun makna belum tentu bisa dimaknai dengan. Bahkan mereka belum bisa membaca, belum bisa membaca, tetapi dia sudah bisa berujar dengan baik. Nah, sekarang kalau yang untuk kelas lanjut, apa perbedaannya dengan yang kelas awal tadi Pak? Oke. Untuk yang kelas lanjut itu sebenarnya yang membedakan itu adalah kontennya, ya. Jadi gradasi kompetensi yang akan dicapai. Jadi kalau misalnya menulis puisi untuk anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu pada tataran yang sangat sederhana, misalnya tentang lingkungan dia. Jadi kan itu sesuai dengan sosiologi Piaget kan itu ya. Jadi pada usia sekian sampai sekian itu. Ketika dia usia 4, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu mungkin dia sudah bisa membuat cerita. Ya, apakah itu cerita fiksi atau cerita non fiksi. Biasanya di dalam konten pembelajaran bahasa itu ada misalnya menceritakan tentang lingkungan sekitarnya, menceritakan tentang ketika dia berlibur dan sebagainya, seperti itu. Ya. Saya jadi tertarik tanya begini, mungkin pemirsa semua juga merasakan ya bahwa kadang-kadang kita mendengarkan lagu-lagu dari Barat
itu kadang-kadang keindahan bunyi teksnya itu luar biasa. Jadi rasanya dinyanyikan tuh enak karena keindahan bunyi teksnya. Mungkin itu bahasanya fonetik. Fonetik. Nah, apakah fonetik itu juga sudah mulai bisa diajarkan ketika mereka masih di SD? Karena hubungannya puisi itu tadi. Ya bisa saja kan. Kembali lagi kepada artinya begini, kalau misalnya anak itu takarannya hanya 1 liter, ya memang kita harus memberikan 1 liter, tidak 10 liter. Jadi ketika dia ketika guru memahamkan kepada anak tentang makna, ya semantiknya ya, itu anak sudah mulai bisa. Kelas 1 pun ketika dia, apalagi anak sekarang itu luar biasa, referensinya cukup besar, cukup banyak ya, karena dia sudah mulai bermain media sosial, bermain gadget ya. Meskipun mungkin anak usia 3-4 tahun itu kan belum bisa membaca, tetapi ketika dia mau melihat di YouTube itu dia sudah bisa. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya harus dijadikan atau harus dimaknai sebagai sesuatu kelebihan. Tetapi tentu saja ini berkaitan dengan zaman ya. Jadi kita berada pada zaman mereka, generasi yang berbeda dengan kita, sehingga proses pengendalian terhadap informasi itu memang penting seperti itu. Kalau menangkap ini tadi, saya menangkapnya begini. Ini persepsi dan analisa saya. Berarti ketika bersastra itu ada campur tangan talenta juga. Iya, betul. Jadi setiap anak itu berbeda karena tidak semua memiliki talenta yang sama, begitu Pak. Saya masih ingat ketika anak saya yang paling akhir ini Pak Yok, ya, si Kansa itu, dia menyetel apa ya? Saya Putri Ana itu apa? Cerita apa ya? Putri Frozen. Iya, dia itu sampai hafal ketika dia menyanyikan. Nyanyiannya kan dalam bentuk operet itu ya. Dia sampai hafal. Jadi terus kemudian dia mempraktekkan ya, memeragakan bagaimana ketika Putri Ana itu mau keluar dari rumahnya dan sebagainya, itu sampai hafal. Ya, dan saya yakin itu tidak hanya pada anak saya, pada anak-anak yang lain pun daya ingatnya juga cukup bagus juga. Ya, sehingga ketika kita menyodorkan sesuatu kepada anak, apakah itu anak usia kelas awal maupun kelas lanjut, tadi benar Pak Yoyo mengatakan bahwa talenta itu sangat memegang peranan. Jadi saya lihat bahwa Kansa ini, anak saya ini memiliki talenta yang cukup besar untuk di bidang pemeranan ya. Tetapi ada yang juga anak itu memiliki talenta dalam hal menulis misalnya. Jadi saya pernah mempunyai, saya kebetulan ketika saya membimbing PPL, terus kemudian saya mempraktikkan bagaimana cara menulis cerita fiksi. Itu ada dari 25 siswa itu ada sekitar 4 atau sampai 6 siswa itu hasil tulisannya cukup bagus ya, seperti itu. Tetapi juga tentu selain talenta itu peran guru juga sangat besar untuk membangkitkan. Yang pertama kan membangkitkan kesenangan dia ya, terus kemudian baru kemudian kemauan dia untuk berekspresi dan sebagainya. Termasuk mahasiswa PGSD dulu sebelum tahun 2016 itu setiap akhir semester pada semester tertentu itu saya paksa untuk membuat sebuah lakon ya, untuk mementaskan sebuah lakon, dan itu bagus sekali. Sayang sekali sekarang sudah tidak ada seperti itu lagi. Ya. Oke, Pak. Ini tadi sebetulnya yang tentang guru itu baru akan saya tanyakan sebagai pertanyaan saya yang terakhir. Jadi karena pemirsa kita ini adalah rekan-rekan PGSD dan guru-guru, viewernya sudah sekitar 60.000, jadi luar biasa. Nah, jadi
apa yang harus dilakukan oleh guru atau calon guru untuk mampu mengangkat yang itu Pak Hendrano bilang tadi, bahwa setiap siswa selalu memiliki, meskipun itu tidak sama talentanya, dan bagaimana sih strategi paling jitu untuk mengangkat kemampuan itu atau talenta itu tadi? Iya. Memang pengalaman saya mengajar apresiasi sastra di PGSD itu adalah kalau misalnya mahasiswa calon guru itu tidak dilecut, ya, tidak dipaksakan untuk berkreasi atau belajar tentang sesuatu yang baru, ya, itu memang agak sulit. Sehingga kemudian ketika dia menjadi guru, dia akan menjadi guru yang mainstream. Jadi hanya itu saja gitu. Ya itu kalau dia mau keluar dari konteksnya, dia menjadi guru yang anti mainstream, itu rasa-rasanya agak sulit ya dengan lingkungan yang mainstream itu. Maka ketika seorang guru menuntut anak, yang menuntut siswa untuk supaya bisa menjadi ini, ya guru harus bisa dulu. Jadi guru itu harus bisa bersastra terlebih dahulu sebelum dia menuntut. Oleh karena itu ketika saya mengajarkan apresiasi sastra, itu yang saya tekankan adalah mereka memproduksi dulu. Jadi saya punya kumpulan puisi bersama, ya, dari mahasiswa PGSD itu. Terus kemudian di akhir semester kemarin itu sebenarnya target saya adalah mereka bisa membuat satu buku puisi dan satu buku prosa. Tetapi karena kena imbas COVID sehingga itu tidak terlaksana. Nah sama, sehingga ketika mereka berada pada proses pembelajaran di kampus, dia sebelum menjadi seorang sarjana pendidikan guru sekolah dasar itu dia harus mempraktikkan itu. Sampai kemudian ketika dia menjadi guru, bahkan sekarang guru ketika dia sudah menjadi guru pun dia tidak boleh berhenti untuk belajar, ya, terutama untuk mengajarkan sastra. Saya pernah membaca di beberapa sekolah di beberapa pembelajaran pendidikan di luar negeri itu adalah bahwa guru melakukan, jadi guru tidak hanya menyuruh, ya. Jadi guru melakukan, misalnya ketika ada sebuah tema tentang dari salju misalnya, itu guru mempraktikkan itu, kemudian anak-anak ikut seperti itu. Oke. Baik, rekan-rekan, ini catatan yang luar biasa dari Pak Hendrano. Jadi ketika itu di segala bidang menurut saya, ya, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, maka kita harus kuasai sesuatu itu dengan baik, dengan luar biasa kuat, sehingga kita bisa dengan nyaman kita mentransfer apapun itu kepada anak didik kita. Nah, begitu Pak Hendrano. Ya, Oke, bincang-bincang ini akan menarik lagi. Kita sambung dengan topik-topik yang lain dengan Pak Hendrano juga, yang khususnya tentang bahasa Indonesia dan sastra. Kita akan jumpa lagi pada podcast, dan ada sesuatu yang mau diutarakan ke pemirsa Pak Hendrano? Oke. Pada masa pandemik seperti sekarang ini, ya, para guru seharusnya masih tetap melakukan sesuatu. Dan sebenarnya dengan pembelajaran daring yang dilakukan seperti sekarang ini bergantung bagaimana kreativitas guru itu, sehingga guru bisa saja di lapangan terus kemudian membaca puisi di lapangan atau di bawah pohon yang rindang, terus kemudian anak itu bisa memberikan apresiasi, memberikan komentar-komentarnya, atau kemudian anak itu bisa mengirimkan video seperti yang dilakukan oleh guru itu. Itu salah satu upaya, ya, dan itu adalah bagian dari bagaimana pembelajaran inovatif itu bisa dilaksanakan. Jadi guru tidak hanya melulu berada di depan laptop, di depan kamera, memberikan penjelasan seperti itu. Semua hal bisa dilakukan, dan itu bisa diproduksi oleh guru sendiri. Jadi tidak hanya kalau mengambil cerita-cerita misalnya Sangkuriang, kemudian Bandung Bondowoso, atau cerita Banyuwangi dan sebagainya, sebenarnya sudah ada animasi-animasi yang tersedia di media-media di internet itu. Tetapi
alangkah lebih baiknya jika guru itu berkreasi ya. Dan lebih menarik kalau gurunya yang cerita, Pak. Menurut saya ya. Iya, siswanya pasti lebih tertarik gurunya. Jadi betul. Jadi berceritanya itu tidak hanya sekadar bercerita, tetapi ada ekspresinya. Ya, ada. Oke. Baik, itu tambahan dari Pak Dr. Hendratno M. Hum yang lebih menekankan lagi bahwa di masa yang sulit ini kita tidak boleh merasa sulit, kita tetap harus mencari celah supaya kita tetap bisa mengekspresikan sesuatu, berbuat kreatif sehingga kita sebagai pengajar tetap bisa memberi sesuatu yang bermanfaat pada anak didik kita. Begitu ya Pak Indra? Terima kasih banyak. Baik, kita akan jumpa lagi pada program yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.